Oke, halo teman-teman. Kita sekarang udah kedatangan Edifier X5 Lite ya. Bisa dibilang ini adalah TWS terbarunya dari Edifier. Ini benar-benar baru banget, kita juga baru kedatangan nih. Dan bisa dibilang ini adalah seri lanjutan dari X3 Lite dari seri sebelumnya sempat kita review juga ya. Dan lagi-lagi di sini dia mengedepankan fitur gaming ya. Dia udah punya fitur gaming mode dan mungkin masih ada beberapa lagi yang menarik untuk dibahas nih, karena gue juga belum nyobain. Dan sekarang kita coba lihat ya, dia punya fitur apa aja. Di sini bisa dilihat ada fitur dual mic ANC, terus dia udah mendukung IP55 dust and waterproof ya. Jadi dia udah tahan percikan air dan debu. Di sini dia ada tulisan gaming mode dan voice assistance gitu ya. Oke, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas dari boxnya. Sekarang langsung aja ya kita unboxing dulu. Oh ya, ini tuh ada di harga 300 ribuan ya, jadi nggak beda jauh sama si X3 Lite kemarin. Penasaran juga sih bedanya apa gitu. Oke, ini untuk charging case-nya, ini untuk buds-nya ya. Dia jenisnya yang tangkai. Oke, sebelum kita bahas ini, kita lihat dulu ada apa lagi di dalam box-nya. Oke, ini ada kabel USB-C ya untuk charging. Terus di sini kita lihat ada, di sini ada buku panduan, ya manual book yang nanti bisa teman-teman baca kalau udah beli. Terus di sini pastinya ini garansi ya. Ini ada garansi. Terus di sini ada beberapa ear tips cadangan yang bisa teman-teman pakai ya. Dan ini punya ukuran yang berbeda. Ada dua ukuran berbeda ya. Jadi nanti kalau emang kurang cocok, nanti kalian bisa coba-coba nih, kira-kira mana yang cocok di telinga gitu. Oke, sekarang kita langsung ke TWS aja ya. Ini kita bahas dari segi desainnya dulu deh. Dari segi desain ya, ini dia TWS yang jenisnya tuh pakai tangkai ya, ada tangkainya. Terus di sini tuh dia ada logo Edifier yang agak menonjol ya, dia emboss gini. Ini keren loh. Ini keren. Terus finishing atasnya ini glossy. Terus untuk finishing bagian sininya ini dia pakai doff ya. Dia pakai doff. Terus tangkainya juga nggak terlalu panjang. Dan di sini dia ada penanda R-nya dan L-nya ya. Nih kalau kelihatan, ini huruf R berarti untuk right ya. Dan dia jenisnya yang in-ear alias pakai karet ya. Nah ini kalau kita lihat, nah untuk nozzle-nya juga standar, dia yang bulat ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli lagi di luar sana, banyak banget pasti yang jual nih yang cocok sama nozzle-nya ini. Oke, ini untuk desain buds-nya ya, cukup menarik sih ini. Di sini agak menonjol gitu ya. Oke, ini untuk desain buds-nya. Nah, untuk charging case-nya sendiri, nah ini logo Edifier-nya juga menonjol gitu ya, dia emboss gitu, terus dia kayak ada glossy-glossy-nya gitu. Untuk di bagian atasnya dia glossy gitu ya. Terus untuk keseluruhan bodinya ini dia dari finishing doff. Dari finishing doff. Terus untuk di bagian belakang dia ada port USB-C buat ngecas ya, dan di bawahnya ada indikator nih. Oke. Sekarang kita coba masukin. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini dia ada indikatornya juga nih. Ini dia udah warna merah, kayaknya udah lowbat ya. Jadi ini coba kita cas dulu, nanti kita cobain kira-kira kayak gimana kualitas suaranya. Oke, sekarang kita coba bahas beberapa fitur-fitur yang dimiliki oleh TWS ini ya. Kalau kita lihat dari website resminya ya, Edifier X5 Lite ini dia punya fitur dual mic and AI ANC ya. Jadi ANC ini singkatan dari Environment Noise Cancellation ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ANC ini fitur yang bikin suara bising di sekitar tuh bisa jadi agak redup ya. Misalkan teman-teman lagi meeting online nih di cafe atau di tempat-tempat yang bising. Nah, suara-suara bising di sekitar itu bisa di handle dan bisa ada agak diredupin lah dengan fitur ANC ini maksudnya. Terus ada fine tune 6 mm driver. Jadi drivernya udah berukuran 6 mm. Terus dia udah punya 4 equalizer preset yang ada di aplikasi Edifier Connect-nya ya. Klasik, pop,
dan rock ya, dan klasikal. Ini bedanya apa ya klasik dan klasikal ya? Soalnya ini datanya saya ambil di website resminya Edifier ya. Terus untuk earbuds sendiri bisa bertahan 6,5 jam musik play, dengan charging case bisa 19,5 jam. Oke, jadi lumayan cukup lama. Bluetooth-nya udah 5.3 versinya, jadi udah yang terbaru ya. Jadi koneksinya lebih stabil halusnya. Terus untuk latensi sendiri dalam gaming mode dia udah 65 millisecond. Dan yang terakhir tadi udah dibahas, dia udah sertifikasi IP55 ya. Dan untuk warnanya sendiri ini gue ambil di yang warna putih, dan satunya lagi dia ada yang warna hitam kalau nggak salah ya. Ini gue ambil yang warna putih karena lebih suka aja, lebih cerah, lebih suka warna putih sih dibanding warna hitam. Jadi sesuai nama selera aja ya. Oke, sekarang kita coba pairing dulu dan kita lihat ada apa aja yang bisa kita atur di aplikasi Edifier Connect-nya. Untuk connect-nya sendiri standar ya, ini mudah banget, tinggal buka Bluetooth, terus kita connect-in. Nah, ini udah connect nih ya. Edifier X5 Lite udah connect. Sekarang kita coba masuk ke aplikasi Edifier Connect-nya di mana? Oke, ini. Oke, nah dia udah langsung ke detect nih ya. Udah ada di aplikasi Edifier Connect. Nah, di sini ada beberapa pengaturan equalizer-nya ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada klasikal, pop, dan rock ya. Oke, jadi itu pop harusnya ya. Tadi bukan klasik. Oke, terus di sini ada pengaturan untuk aktifin gaming mode-nya ya. Di sini kalau misalnya kita on, dia bakal jadi kayak gini nih. Dan ini kalau misalnya off. Oke, itu aja sih ya untuk yang bisa kita atur di aplikasi Edifier Connect-nya. Dan ini ada indikator baterainya ya. Untuk live-nya tinggal segini, untuk rate-nya tinggal segini baterainya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang nanya ada fitur ANC atau enggak ya? Jawabannya nggak ada ya. Jadi di Edifier X5 Lite ini dia nggak ada fitur ANC-nya ya. Mungkin cukup disayangkan di harga 300-an, hampir 400 malah ini. Dia belum ada ANC karena TWS-TWS merek lain di harga segini kayaknya udah mulai berani ada yang ngasih fitur ANC ini ya. Oke, sekarang ini mau gue cobain dulu ya, kira-kira kualitas suaranya kayak gimana. Nanti bakal gue kasih kesimpulan untuk kualitas suaranya. Oke, ini mau gue cobain dulu. Oke, ternyata untuk kualitas suaranya di luar dugaan loh. Gue kira dia tuh tipikal yang bassnya tuh nendang ya, ternyata dia tipikal bassnya tuh ternyata agak tipis loh. Oke, jadi mungkin kesimpulannya kayak gini. Untuk low-nya di suara bassnya ternyata dia tipis banget, nggak yang nendang banget, nggak yang sampai bulet banget gitu, nggak yang sampai bikin kuping bergetar lah ya, tapi menurut gue ini agak terlalu tipis suara low-nya gitu. Nah, untuk high-nya di treble dia justru lumayan nyaring banget, gurih banget, tapi untungnya nggak yang sampai tajam banget ya suara bassnya tuh, suara treble-nya itu. Nah, untuk vokalnya di mid-nya ternyata lumayan maju ya, lumayan maju ke depan, suara vokalnya lumayan jelas kedengaran, tapi sayang untuk low-nya jadi mundur gitu. Dan ini sih cocoknya untuk dengerin musik-musik akustikan ya, buat teman-teman yang hobi dengerin musik rock, musik EDM yang high low gitu, yang low yang bassnya tuh lumayan nendang, agak kurang cocok sih sebenarnya. Bisa-bisa aja gitu, tapi agak kurang powerful aja gitu kayak bassnya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih untuk kualitas suara yang. Jadi ini buat teman-teman yang demen musik akustikan ini cocok ya, tapi untuk yang bassnya nendang ini kurang banget sih. Oke, sekarang gimana kalau untuk gaming mode ya? Tadi kan katanya latensinya rendah. Oke, sekarang kita cobain untuk main game. Nah, ini untuk pengujian main game. Ternyata untuk main game dengan mode game aktif ini lumayan bagus. Delay-nya nggak berasa. Maksudnya gerakan tangan kita dengan suara tuh lumayan sinkron gitu ya. Jadi nggak berasa delay. Ini lumayan bagus ya. Jadi ya mati. Jadi tadi kan dibilang di speknya itu dalam game mode dia latensinya bisa di bawah 65 millisecond gitu ya. Dan ini lumayan bagus ya, lumayan bagus untuk main game. Jadi kesimpulannya sini cocoknya buat teman-teman yang suka main game dan suka denger musik akustikan ya.
cocok. Jadi kalau buat denger musik yang low-nya lumayan tinggi gitu, ini agak kurang cocok aja sih. Oke teman-teman, untuk kesimpulan ya, jadi buat teman-teman yang suka main game terus suka dengar musik-musik akustikan misalkan, ini cocok banget ya, karena ini cukup di luar dugaan. Biasanya TWS-TWS yang tipenya tuh in-ear pakai karet gini biasanya itu bassnya tuh lumayan nendang loh, low-nya itu bulat biasanya gitu, tapi ini ternyata nggak terlalu gitu, malah agak cempreng sih suara di low-nya, nggak terlalu nendang banget ya agak kurang gitu, powernya tuh agak kurang aja. Jadi emang targetnya itu untuk main game dan buat musik-musik yang suara high-nya itu nyaring gitu ya. Salah satu contohnya emang musik akustikan gitu. Oke teman-teman, jadi gimana pendapatnya? Kalau misalnya kalian ada pendapat ataupun pertanyaan yang misalkan belum kejawab di video ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Nanti akan kita jawab kalau kita tahu jawabannya. Oke, thank you ya udah nonton. See you on next video ya. Bye-bye.